Halo, selamat malam. Selamat datang di bahassoalcpns.com ya. Nah, kita mulai lagi ya soal atau kita persiapan SBMPTN atau TBK ya. Sebentar. Oh iya, tunjukkan dukungan kamu dengan cara subscribe channel ini ya dan komen kira-kira kamu mau dibuatin konten apa lagi. Oke? Lanjut. Nah, ini ada soalnya kita baca ya. Oke. Jadi ngomongin orde baru nih ya sebentar mana. Oke. Kemunculan dui fungsi ABRI pada awalnya merupakan konsep yang diajukan oleh Jenderal Nasution pada November 1958. Sebab, menurut Jenderal Nasution, tentara juga merupakan kekuatan sosial politik yang berperan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ya, nah, dui fungsi ABRI ini adalah salah satu hal yang dihapuskan pada saat era reformasi, teman-teman ya. Jadi fungsi ABRI ini, ABRI selain sebagai kekuatan bersenjata yang tugasnya mempertahankan negara atau pertahanan negara, juga punya fungsi lain ya. Misalnya ABRI terlibat dalam politik sebagai kelompok atau fraksi di DPR, MPR, seperti teman-teman ya. Jadi selain pertahanan negara juga terlibat politik, ya. Nah, sering terjadi persinggungan ya, powernya terlalu besar sehingga pas era reformasi itu ditiadakan. Jadi kalau orang mau jadi politikus ya misalnya, ya harus purnawirawan dulu, harus keluar dari kesatuannya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kira jawabannya adalah oke. Jadi pernyataan pertama benar ya. Jadi memang Jenderal Nasution itu yang mencetuskan dui fungsi di dalam tubuh ABRI. Kemudian pernyataan kedua itu juga alasannya benar ya. Dengan dui fungsi ABRI maka anggota ABRI dibolehkan untuk berperan dalam kehidupan politik di masyarakat. Ya jadi pernyataannya benar, alasannya benar dan keduanya berhubungan. Berarti jawabannya apa? Yang A ya. Benar-benar berhubungan. Oke. Lanjut. Oke. Saya bacakan soalnya. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuk oleh Presiden Habibie diantaranya berisi tentang pertama, melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia. Dua, melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah. Tiga, membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia. Keempat, melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan oleh IMF. Oke, jadi Presiden Habibie ini menjabatnya cukup sebentar ya. Ini dimulai ketika Presiden Soeharto sudah turun ya. Ini sekitar pas era reformasi nih, pasca reformasi. Gitu ya. Kemudian masa jabatannya singkat karena tidak diterima ya pertanggungjawabannya di sidang paripurna MPR ya. Kemudian memang di era reformasi itu sendiri kan karena di sini tentang ekonomi semua ya, ada bank lah dan lain sebagainya. Memang di tahun 98 itu kan krisis moneter ya, jadi memang ada kaitannya dengan ekonomi, ya seperti itu. Nah, mana aja yang benar ya? Oke, jawabannya yang E ya. Berarti yang itu mana yang benar ya? Oke, ya. Jadi 5 bidang kerja utama Kabinet Reformasi Pembangunan adalah sebagai berikut ya. Pertama, melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia. Kedua, melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah. Ketiga, membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia. Keempat, melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan oleh IMF, ya, International Monetary Fund, ya. Kelima, memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ya. Jadi ini benar semua ya. Oke, gimana? Lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang ngomongin pasca Perang Dunia ya. Jadi ada Marshall Plan adalah kebijakan bantuan ekonomi dan militer oleh Amerika terhadap negara-negara pertama Eropa Timur, kedua Asia Tenggara, tiga Amerika Selatan, empat Eropa Barat. Oke, Marshall ini nama orang ya, nama jenderal di Amerika ya. Jadi setelah Perang Dunia ini banyak negara luluh lantak gitu ya. Karena kan kadang-kadang
jadi medan perang gitu ya di Eropa. Asia juga ikut-ikutan gitu ya. Baik perang dunia satu maupun perang dunia kedua. Nah, lanjut, jawabannya adalah yang D nih. Oke, kalau D berarti apa ya? 4 doang yang benar ya. Oke. Marshall Plan adalah sebuah kebijakan bantuan ekonomi dan militer Amerika terhadap negara-negara Eropa Barat guna mendapat simpati dalam perang dingin melawan Uni Soviet. Oke, berarti di sini ada kata kuncinya perang dingin. Berarti ini perang dunia kedua nih. Setelah perang dunia kedua, after ya World War II ya, seperti itu. Nah, kenapa jadi gini? Setelah perang dunia kedua itu kan gini. Pas perang dunia kedua itu kan Amerika dan Uni Soviet itu sebagai sekutu ya, pihak sekutu, kemudian menang, kemudian akhirnya menimbulkan lahirnya dua negara adidaya superpower yaitu Amerika dan Uni Soviet, teman-teman ya. Nah, habis perang dunia kedua terus ngapain? Mereka beradu bersaing pada ke bulan gitu ya, dan juga termasuk memperebutkan simpatik negara-negara lain yang lagi hancur gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan bantuan, terutama bantuan ekonomi nih, uang ya, supaya bisa membangun negaranya lagi gitu ya. Nah, ini Marshall Plan itu bantuan ekonomi di Amerika untuk Eropa Barat ya. Eropa Barat kan ada Jerman gitu ya. Dan banyak negara-negara yang hancur gitu ya. Jadi kalau untuk negara Eropa Barat tuh bantuan ekonominya tuh programnya namanya Marshall Plan karena dia mengusulkan gitu ya. Emang kenapa sih bantuan ekonomi? Ya buat narik simpatik dan juga pastinya adalah untuk mencegah supaya negara-negara yang hancur tersebut tidak beralih ke komunisme ya, tapi ke liberal aja, ke kapitalis aja gitu ya. Jadi nyari simpati. Oke, gimana? Lanjut ya. Oke. Jerman Barat dengan ibu kotanya Bonn merupakan negara yang dipengaruhi oleh ideologi pertama, komunisme, 2, liberalisme, 3, sosialisme, 4, kapitalisme. Oke. Jawabannya adalah yang C ya. C, berarti C itu apa tuh? Coba 2 dan 4 ya. Oke. Jerman Barat merupakan negara yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Dalam Perang Dingin, Jerman Barat mendapat pengaruh ideologi liberalisme dan kapitalisme ya. Jadi gini ceritanya. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, ya Jerman kan kalah. Yang kalah kan biasanya diduduki atau dijajah oleh yang menang, ya. Gitu. Nah, di sini terjadi pembagian kekuasaan antara Amerika dan Uni Soviet, di mana Amerika itu mengambil bagian baratnya atau Jerman Barat dan Uni Soviet mengambil bagian timurnya atau Jerman Timurnya, gitu ya. Nah, yang ini dalam asuhan Amerika Serikat itu yang menganut ideologi liberalisme dan kapitalisme, ya baru nantinya di tahun 80 atau 90 ya itu terjadi peruntuhan tembok Berlin sehingga Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Ya, nah dulu memang orang banyak di Jerman Timur pengen ke Jerman Barat, kenapa? Karena bahagia di Jerman Barat ya, baik secara ekonomi maupun kehidupan sosial, ya. Dan saya juga pernah baca ya, buat sekedar pengetahuan aja bahwa sampai sekarang tuh bekas daerah Jerman Barat dan Jerman Timur ini emang ada kesenjangan juga nih, ya. Jadi ya namanya juga baru berapa puluh tahun sih bersatu ya, jadi emang ada ketimpangan juga. Oke, lanjut ya. Oke, sejarah sekarang ya. Kita lihat. Oke, peradaban masyarakat lembah Sungai Nil termasuk salah satu peradaban kuno yang cukup tinggi karena telah mengenal ya, pertama cara bercocok tanam, kedua huruf, ketiga tata kota yang baik, atau keempat kepercayaan monoteisme. Oke. Masyarakat lembah Sungai Nil ya, ini daerah Afrika ya, Mesir ya. Kalau kalian nanti peta tuh dari yang paling atas ntar ke bawah ya. Kayak ada Sungai Nil, ada anak Sungai Nil. Dimana kita tahu bahwa zaman dulu tuh daerah sekitar sungai itu makmur banget, sejahtera, ya prosperity banget. Oke. Nah, kenapa dia dibilang sebagai peradaban kuno yang cukup tinggi? Ya, apa dia karena bisa bercocok tanam, udah mengenal huruf, tata kota yang baik ya, landscape yang baik, atau kepercayaan monoteisme. Monoteisme ini mono satu, tunggal ya, teis berarti ketuhanan yang tunggal nih. Maksudnya gini, kalau politeisme kan berarti dewa-dewa, kalau ini monoteisme ini satu ya, misalnya dewa Ra gitu ya.
Lanjut, jawabannya adalah yang B ya. B berarti apa tuh? 1 dan 3 gitu ya. Coba lupa saya. Oke, lanjut. Oke, jadi masyarakat lembah Sungai Nil sudah mengenal bercocok tanam dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Sungai Nil dan tanahnya yang subur. Tata kota yang baik sudah nampak dengan sistem pembuangan limbah yang teratur, juga rumah-rumah yang tertata seperti di zaman modern. Itu ya, berarti 1 dan 3 B ya. Tuh. Ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oh iya, tunjukkan dukungan kamu terhadap channel kami. Jika kamu merasa channel kami bermanfaat, ya silahkan di-share ke teman yang membutuhkan ya. Gitu. Dan juga kalau kamu merasakan manfaatnya, silahkan di-subscribe ya, gratis ya. Supaya kamu dapat info-info tentang update kami ya. Kami usahakan setiap hari kami update ya, terutama untuk SBMPTN dan UTBK. Ya, dan komen juga kamu mau dibuatin konten apa lagi, oke? Lanjut. Sekarang ngomongin ekonomi, teman-teman sekalian, oke? Oke. Jika pendapatan Santi 5 juta per bulan, maka Santi akan menggunakan angkutan umum sebagai mode transportasi ke kantornya. Namun, ketika pendapatan Santi meningkat menjadi 10 juta per bulan, Santi menggunakan mobil pribadi sebagai mode transportasinya. Dengan demikian, angkutan umum bagi Santi merupakan barang A. primer, B. normal, C. inferior, D. buruk, atau E. given. Oke, di sini ngomongin ekonomi terkait perubahan gaya hidup karena berubahnya pendapatan. Jadi ada Santi, seorang pekerja, awal dapat gaji 5 juta per bulan, ke kantor naik kendaraan umum, busway misalnya kalau di Jakarta. Kemudian rezeki datang ya, Santi gajinya sekarang 10 juta per bulan. Sekarang Santi ke kantor naik mobil pribadi. Maka dengan demikian terjadi perubahan mode transportasi dari angkutan umum, kendaraan umum ke kendaraan pribadi atau mobil. Maka angkutan umumnya merupakan barang apa nih terhadap si Santi ya? Secara ekonomi jawabannya adalah C. inferior ya. Kita lihat pembahasannya. Oke. Jika konsumsi suatu barang menurun ketika pendapatan seseorang meningkat, maka barang tersebut sudah menjadi barang inferior. Kasus Santi yang tidak naik angkutan umum lagi menjadikan angkutan umum sebagai barang inferior. Jadi, ada istilah di ekonomi namanya barang inferior. Artinya apa? Jadi, barang inferior adalah barang yang produksinya menurun ketika pendapatan menaik. Gitu ya. Data seseorang meningkat. Gitu. Orang uangnya lebih banyak ketika produksi atau konsumsi barang tersebut menurun ya. Disebut sebagai barang inferior ya. Misalnya juga sebagai contoh seperti ini, misalnya pas lagi anak kosan masih kuliah itu tiap hari makan Indomie terus. Gitu udah kerja, udah punya gaji, uang lebih banyak, jarang makan Indomie. Maka Indomie bisa dibilang sebagai barang inferior. Sekali lagi, take home note-nya adalah barang inferior adalah barang yang ketika pendapatan seseorang itu meningkat, maka konsumsi barang tersebut atau produksi barang tersebut menurun. Ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kalau kamu suka, kamu merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Ya, kamu kenal mungkin teman-teman yang butuh, silahkan di-share channel ini, video ini. Kalau kamu suka merasakan manfaatnya, tolong subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap kami. Komen juga kamu butuh konten apa lagi teman-teman ya. Oke, terakhir saya doakan ya, semoga teman-teman yang nonton video ini ya keterima di perguruan tinggi negeri yang teman-teman inginkan. Ya, di jurusan teman inginkan, cita-citakan ya teman-teman. Sekian, terima kasih.